kosmopolitanisme. Kita harus bertanya, apakah bisa membuat suatu legitimasi untuk membedakan antara dua bentuk metropolis, yakni kota dan negara? Lantas, bagaimana kita sebenarnya berpikir tentang kota dan negara? Bagaimana kita seharusnya menyikapi orang luar yang datang pada kita? Di titik ini, kita punya suatu kewajiban, yakni kewajiban untuk ramah tamah, untuk nyangkrah. Suatu etika hospitality. Seperti yang kita tahu, di tahun 60 ada gelombang imigran besar-besaran yang datang ke Eropa. Di waktu itu muncul konsep tentang the city of refuge, yakni kota perlindungan atau kota bagi para pengungsi. Terdapat banyak problem dan pertimbangan yang bergejolak waktu itu dalam menerima pengungsi, yakni mereka yang asing dan sama sekali lain, mereka yang berbeda dengan kita, berbeda dengan identitas kebangsaan dari suatu negara. Misalnya, banyak dari kita mempertimbangkan keamanan kota atau negara tersebut. Bagaimana jika orang asing itu malah mengacaukan, tidak stabilkan kondisi-kondisi internal di dalam suatu kota atau negara? Ketakutan akan orang baru atau yang lain atau yang asing ini adalah apa yang Hannah Arendt sebut sebagai kemunduran negara dan akhir hak asasi manusia. Arendt menganalisis sejarah modern tentang minoritas, mereka yang tanpa negara, sang Heimatlosen, yang tak punya tempat dan ruang, dan mereka yang dideportasi. Arendt dalam bukunya The Origin of Totalitarianism mengidentifikasi dua hal. Pertama, hak-hak pengungsi atau orang tanpa identitas kebangsaan. Ini Arendt sebut sebagai sejarah penyucian, dan hal tersebut tetaplah sisa-sisa prinsip abad pertengahan yang tetap dipakai oleh abad modern, yakni apa yang di dalam teritori suatu negara juga milik negara tersebut, yakni apa yang di dalamnya. Apa yang ada di dalam teritori suatu negara berarti otomatis apa yang di dalam teritori itu adalah milik negara. Kedua, pergolakan besar-besaran tentang repatriasi atau naturalisasi atau mewarganegarakan orang asing. Nah, pertanyaan kita bagi Derrida, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kota perlindungan ini? Dan di titik ini Derrida mengusulkan konsep tentang kota, baik dia secara konten idea atau konten ide, pertarungan pikiran, sampai ke dalam perseteruan politisnya. Meski tawaran yang Derrida usulkan ini beresiko hanya sebatas utopia. Nah, di titik itulah penting bagi kita untuk memperluas dan melihat kembali apa yang Arendt katakan sebagai mereka yang kehilangan seluruh status, tak hanya kehilangan status warga negara, bahkan juga mereka tak memiliki identitas kebangsaan. Jadi kehilangan seluruh status yang melekat kepada dirinya. Eropa, seperti yang kita singgung baru saja, Eropa menerima pendatang atau imigrasi besar-besaran di tahun 60-an itu. Akan tetapi, Eropa tidak punya
etika ramah tamah murni. Eropa tidak mempunyai sifat etis stricto sensu. Eropa kehilangan ramah tamah. Mengapa Eropa kehilangan ramah tamah? Karena mereka hanya menganggap para imigran yang asing itu hanya sebatas relasi ekonomis. Di tahun 60, ketika terjadi ledakan ekonomi di Eropa, para imigran itu harus bekerja agar dapat mempunyai ruang dan tempat sekaligus, dan ini yang paling penting, mempunyai identitas kebangsaan, identitas atau status warga negara. Ini merupakan problem pelik di dalam konsep tentang kosmopolitanisme. Suatu konsep tentang bagaimana kita harus menerima dan merangkul orang asing atau merangkul yang lain itu. Pada nyatanya, tradisi yuridis Eropa tetaplah restriktif dan mempunyai niat yang jahat, karena mereka lah yang mengontrol demografi sekaligus ekonomi dari wilayah itu. Eropa tetap membatasi, bahkan menindas mereka yang tanpa status, mereka yang asing, yang lain, mereka yang datang untuk mencari perlindungan. Di sini status para pengungsi atau imigran menjadi sangat problematik. Apa yang menyebabkan itu problematik? Karena mereka hanya dimanfaatkan secara politis atau ekonomik. Pertanyaannya adalah, bukankah dengan demikian mereka diterima hanya sejauh mempunyai keuntungan panjang bagi negara, yakni bagi negara yang tempat para imigran itu datang? Menjadi jelas di sini perbedaan antara yang politik dan yang ekonomik menjadi lebih problematis dari sebelumnya. Dan yang paling mengerikan, jika para imigran atau pengungsi itu tidak memenuhi syarat yuridis, maka mereka akan dihadapkan dengan hukum, bahkan dengan aparat negara. Jadi mereka yang tidak memenuhi syarat yuridis untuk berpindah ke negara lain, maka mereka akan dideportasi ulang. Mereka akan mengalami suatu krisis atau bahkan ketiadaan ya identitas kebangsaannya. Kota perlindungan seperti yang sudah terterapkan di abad pertengahan, The City of Refuge atau kota perlindungan ini berhasrat untuk menanamkan etika ramah tamah. Tapi di abad modern, ketika ia terterapkan di era-era modern, ia gagal mencapai hasrat untuk ramah tamah pada yang lain. Mereka ramah tamah sejauh dia menguntungkan secara politik maupun secara ekonomi. Tanpa keuntungan politis, tanpa keuntungan ekonomi, maka ia tidak akan diterima. Bagi Derrida, ramah tamah adalah kebudayaan itu sendiri dan tak dapat direduksi kepada etika lainnya. Etika ramah tamah sejauh berkaitan dengan etos, yakni rumah, tempat yang nyaman untuk bertempat tinggal. Etika ramah tamah sejauh suatu cara ada di sana, cara di mana kita berdampingan dengan yang lain, sebagai teman atau sebagai yang asing. Bagi Derrida, etika adalah ramah tamah.
etika sepenuhnya koekstensif dengan pengalaman ramah tamah itu sendiri. Hukum ramah tamah murni dapat kita katakan hanya sejauh kita tanpa melihat siapa dia, dari mana dia, untuk apa kepentingannya, kita hanya berhasrat untuk menerima mereka, menyanggrah mereka, meramah tamah mereka, tanpa memperhitungkan latar belakang apapun di baliknya. Di titik ini ramah tamah murni mensyaratkan suatu ketiadaan hukum sekaligus ketiadaan politis ekonomis itu sendiri. Kesimpulan penting yang Derrida tawarkan adalah di titik ini ramah tamah murni tak bisa dirangkul oleh hukum dan politik. Hukum dan politik tidak ada ramah tamah. Hukum dan politik hanya selalu mementingkan aspek ekonomi bagi para imigran tanpa benar-benar menyediakan tempat, menyediakan status warganegaraan yang sejati kepada para imigran. Di titik ini pun demokrasi harus kita pertanyakan ulang. Ramah tamah murni sangat terasa, bahkan bukan hanya saja dalam konteks negara, tapi juga dalam kita hidup sehari-hari. Bagaimana cara kita menerima orang lain yang sama sekali baru, orang lain yang baru kita kenal? Bagaimana cara kita menyanggrah ramah tamah kepada mereka yang datang, ramah tamah bagi mereka yang hadir dalam hidup kita? Problem tentang metropolis, kota, negara, dan imigran kini menjelma tentang problem konkret keseharian kita. Di zaman ketika kita sudah mengalami pergeseran dari ramah tamah ke sinisme, di era-era digital semacam ini, kita jarang lagi menemukan ramah tamah. Yang ada hanyalah relasi ekonomik, politis. Kita berteman, kita bersahabat hanya sejauh mempunyai kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. Bukankah tak hanya Eropa yang kehilangan ramah tamah? Di titik ini bukankah kita semua sudah kehilangan hospitality? Kita kehilangan ramah tamah. Mungkinkah kita mengembalikan yang murni dari ramah tamah itu di zaman ketika semua bertumpu pada relasi politis dan relasi ekonomis?